Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miza Islamiwarti, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks novel sejarah. Mari kita masuk ke dalam materi teks sejarah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sejarah adalah peristiwa kejadian di masa lampau. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah atau dari perkataan orang tua turun-temurun. Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada unsur-unsur, yaitu tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Jenis teks sejarah ada dua, yaitu teks sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua teks sejarah secara fiksi. Struktur teks sejarah ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Fungsi teks sejarah ada 4, yaitu ada fungsi edukatif, rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pembelajaran di kehidupan. Dan fungsi rekreatif yaitu bisa menjadikan pembawa suasana senang, gembira, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi inspiratif, yaitu bisa kita jadikan sebagai inspirasi, imajinasi, atau kreativitas untuk mengembangkan sejarah. Dan yang terakhir ada fungsi instruktif, yaitu digunakan untuk alat bantu media pembelajaran. Selanjutnya adalah unsur pembangun dalam teks sejarah. Unsur dalam pembangun teks sejarah terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur pembangun dalam teks sejarah yang intrinsik ada 6, yaitu tema, alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang kedua, ada unsur pembangun teks ekstrinsik. Ada 6, yaitu kebesaran pemerintah, karena biasanya sejarah Indonesia lebih berkaitan dengan kepemerintahan awal kemerdekaan. Yang kedua, corak penceritaan. Yang ketiga, unsur keagamaan. Yang keempat, unsur politik. Yang kelima, unsur ekonomi. Dan yang keenam, ada unsur sosial. Selanjutnya, nilai-nilai dalam teks sejarah. Ada moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Yang terakhir adalah kebahasaan dalam teks sejarah. Yang pertama, ada menggunakan kata ganti. Misalkan benda atau mengganti nama seseorang secara tidak langsung. Yang kedua adalah frasa adverbial, kata yang menunjukkan kejadian, waktu, peristiwa, dan tempat. Yang ketiga ada verba material, menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan. Keempat, ada konjungsi temporal, menata urutan peristiwa yang diceritakan dalam teks sejarah. Di dalam buku Kebahasaan Teks Sejarah ada keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, atau akhir. Ada beberapa jenis keterangan di dalam teks sejarah, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, dan keterangan cara, dan keterangan penyerta. Yang kedua ada kata sifat, yaitu menerangkan nomina atau kata benda. Yang ketiga ada bahasa kias, yaitu penyimpangan bahasa oleh penulis dari pemahaman kebahasaan sehari-hari, biasanya seperti simbolik atau ungkapan.